siang. Siang mas. Ada yang bisa saya bantu? Ada mas. Iya, silakan ada. Eh, Sebelumnya ini Mbak, namanya siapa ya? saya Fitria. Oke. Dari? Dari sini aja mas. Oh. Ya silakan disampaikan apa yang tahu. Gini loh mas. Jadi kayaknya akhir-akhir ini mau seminggu. Ya seminggu inilah. Kayaknya tuh saya kalau tiap pagi, khususnya kalau kuliah pagi itu di kelas ngantuk mas. Jadi nggak bisa fokus sama mata kuliah. Nah itu kalau Mbak Fauzia sendiri sudah mencoba untuk menganalisa apa penyebab dari Mbak Fauzia tidak bisa tidur, tidak bisa fokus di kelas. Mungkin karena ngantuk mas. Soalnya saya akhir-akhir ini tuh susah tidur. Jadi tidurnya itu mesti jam 12 ke atas. Kalau dulu kan paling jam 9, jam 10 itu sudah waktunya untuk tidur. Tapi kalau sekarang mungkin akhir-akhir ini ya mungkin hampir seminggu. Nah, yang membuat Mbak Zia sendiri yang akhir-akhir ini menjadi tidur begitu larut dibandingkan yang sebelumnya, kan jam 10, jam 9 sudah bisa tidur. Sekarang yang membuat Mbak Zia tidur selarut itu apa? Gak tahu ya mas, saya juga bingung. Ya karena nggak ngantuk aja. Kayaknya itu aja, karena nggak ngantuk. Baru ngantuk itu jam 12 ke atas itu baru merasakan ngantuk pengen tidur. Nah, ini mulai kapan Mbak Zia mengalami tidur yang begitu larut? Mungkin mau 1 minggu ini. Mau 1 minggu. Dan sebelumnya tidak ada ini ya, pemaksaan misalkan Mbak Zia sebelumnya kan tidur jam 9. Nah, tidak ada pemaksaan untuk Mbak Zia sendiri lembur atau bagaimana dalam mengerjakan sesuatu mungkin? Enggak, kalau saya dari dulu kalau udah jamnya tidur ya tidur. Mungkin Mbak Zia ada sesuatu yang dipikirkan sehingga membuat Mbak Zia merasa tidak tenang dalam tidur mungkin, sehingga tidur begitu larut malam. Apa ya mas? Kayaknya nggak ada sih. Kira-kira hubungan Mbak Zia dengan teman-teman seperti apa? Temen di kampus? Iya, Ya biasa, dekat. dekat biasa. Kemudian hubungan Mbak Fauzia sendiri dengan orang tua ataupun orang-orang terkasih itu seperti apa? Apakah baik-baik saja ataukah mungkin ada gejolak dalam diri Mbak Zia yang perlu untuk diketahui sama orang-orang terkasih? Mungkin kayaknya kakak sih. Kalau sama kakak kayaknya akhir-akhir ini lagi agak renggang, jarang komunikasi. Tapi sebelumnya waktu Mbak Zia bisa tidur jam 9 itu komunikasi dengan kakak bagaimana? Lancar. Baik. Berarti mulai seminggu ini kakak mulai jarang Iya jarang komunikasi. komunikasi. Selain itu Mbak, mungkin permasalahan yang lain dengan pacar atau Kalau dengan pacar itu kayaknya udah hal yang biasa ya mas. Jadi kayaknya nggak ada. Biasa-biasa aja. tapi masalah tetap dalam hubungan itu masih dalam batas wajar ya, nggak terlalu intens permasalahannya. Berarti di sini Mbak Zia, yang menyebabkan Mbak Zia susah untuk menghubungi kakak Mbak Zia ini apa? Atau apakah karena Mbak Zia sendiri terlalu sibuk ataukah kakak yang terlalu sibuk? Mungkin kakak saya yang terlalu sibuk ya, Mas. Dan kayaknya mungkin karena kakak saya juga punya pacar sekarang, jadi kayaknya dia lebih fokus ke masa depannya, mungkin nikah mungkin kayak gitu. Kayaknya gitu.
apakah ada perasaan seperti itu dalam diri Mbak Zia? Mungkin kayaknya ada ya mas, soalnya kan saya adik satu-satunya dan kakak saya kakak satu-satunya, jadi dari dulu memang dekat. Dan karena akhir-akhir ini cara komunikasi ya kayak aja gimana. Dan kedekatan Mbak Zia dengan kakak Mbak Zia dengan kedekatan Mbak Zia dengan orang tua lebih nyaman ya? Kalau dengan orang tua, kalau tingkat nyamannya mungkin lebih nyaman dengan ibu, karena kakak saya kan laki-laki, jadi kayak ya kayak seperti kayak pelindung aja buat saya kalau sama kakak saya. Berarti ada perasaan perlindungan itu agak sedikit kurang kakak. Nah, kalau Mbak Zia sendiri kira-kira kalau sudah menikah, misalkan kakaknya sudah mempunyai pasangan, kemudian menyiapkan diri untuk hubungan yang lebih serius dengan pasangannya, kira-kira Mbak Zia sebagai seorang adik itu kira-kira Mbak Zia ingin seperti apa sama kakak? Nah, kalau saya sih ya walaupun kakak saya nanti sudah punya pasangan sendiri, sudah mempunyai keluarga sendiri, berpisah dengan orang tua, ya seenggaknya masih menjalin komunikasi dengan keluarga saya, khususnya sama adiknya. Kayaknya cuma itu. Nah, sosok seorang kakak sendiri kalau menurut Mbak Zia dalam diri Mbak Zia itu orang yang seperti apa? Kalau sosok kakak, dia sebagai kayak pelindung saya. Bukan atau ada lebih mungkin bisa menerangkan atau Kalau menenteramkan sih kayaknya kalau saya lebih ke itu, cuman karena saya punya kakak laki-laki, jadi saya merasa terlindungi kayak gitu. nah ini perlindungan seperti apa yang Mbak Zia rasakan dari sosok seorang kakak itu? Perlindungan yang bagaimana dari seorang kakak itu? Kalau kalau menurut saya kan walaupun saya itu nggak menceritakan permasalahan saya kepada kakak saya, namanya jarang, saya lebih suka cerita jika saya punya masalah ke ibu saya. Tapi mungkin ibu saya yang cerita ke kakak saya. Jadi kakak saya bilang kepada saya kalau misalnya kamu ada masalah atau apa, bilang kamu punya kakak. Contohnya kayak pas kemarin-kemarin gitu. Kan saya punya mantan, Ya, apa? kan saya punya mantan nih. Terus kan saya curhat ke ibu saya kayak gini. Terus ibu saya tuh ngomong sama kakak saya, habis ngomong sama kakak saya, terus tahu-tahu kakak saya nelfon mantan saya, maksudnya minta pertanggungjawaban, minta penjelasan, maksudnya itu gimana kayak gitu. Nah, kan dari situ saya merasa bahwa oh sosok kakek ini gak cuma mengayomi adiknya, cuma kak minta apa kayak gitu, enggak, tapi kan punya tanggung jawab yang besar untuk adiknya, untuk melindungi adiknya. Mungkin dalam pikiran kakaknya itu nanti kalau misalnya saya punya anak disakitin cowok kayak gimana, mungkin kayak gitu. Makanya kalau misalnya saya ada masalah dengan siapapun atau masalah apa, mesti kakak saya tahu walaupun saya itu nggak cerita. Jadi saya kayak dilindungi sama kakak saya gitu loh, maksudnya jangan nyakitin adik saya, mungkin kayak gitu. Sehingga itu yang membuat ikatan batin Mbak Zia sama kakak begitu kuatnya ya sampai mungkin Mbak Zia kalau misalkan saat ini ketemu sama kakak, misalkan ada kakaknya, ada nggak yang ingin Mbak Zia sampaikan pada kakaknya? Kalau misalkan saja saat ini kakaknya ada di depan Mbak Zia. Mungkin saya cuma mau bilang, nah walaupun kakak nanti akhirnya juga akan mempunyai pasangan, punya keluarga sendiri, tapi ya saya sebagai adik dan sebagai kakak juga harus saling jaga komunikasi. Jangan jarang komunikasi, jangan miskomunikasi sama adiknya atau keluarganya. Itu
Itu sudah pernah Mbak Zia coba untuk bicarakan dengan kakak seperti itu atau belum? Sih kalau akhir-akhir ini ya paling hubunginya kalau cuma penting-penting aja, kalau nggak penting ya nggak dikabarin, sehari dua hari nggak kabarin ya biasa aja. Biasanya yang ngasih kabar duluan siapa? Kalau nggak saya ya kakak saya tanya, kalau misalnya kakak saya ngabarin lagi apa, lagi di mana, ya biasa seorang kakak itu tanya apa aja. Tapi yang paling sering untuk bertanya, menanyakan keadaan, menanyakan kondisi Mbak Zia atau itu kira-kira siapa? Apakah kakaknya ataukah justru Mbak Zia yang sering memperhatikan kakaknya? Saya mungkin saya yang masih yang selalu bercerita ke kakak saya, misalnya hari ini sehari ngapain aja, nanti saya cerita ke kakak, kalau nggak saya cerita ke ibu kayak gitu. Jadi hal-hal yang saya alami setiap hari itu pasti saya ceritakan kepada orang tua saya maupun kakak saya, tergantung hal apa yang saya alami pada hari itu. Nah, dalam kondisi yang sekarang ini Mbak Zia komunikasi dengan kakaknya agak jarang. Nah, Mbak Zia sendiri untuk komunikasi, misalkan mau cerita-cerita ada apa-apa itu kira-kira ke siapa? Kalau sekarang hubungannya sama kakaknya agak renggang sekarang. Apakah ada sosok teman yang bisa Mbak Zia percaya untuk bercerita semua itu ataukah bagaimana? Kalau sosok cerita untuk itu sih karena saya jarang komunikasi sama kakak saya, paling kalau nggak ibu ya pacar lah mas. Tapi ya nggak semua saya ceritakan ke pacar saya, ada hal-hal tentu ada batas-batasannya juga. Ya, Mbak Zia cenderung cerita full, cerita semuanya itu kepada siapa? Ataukah ibu? Ataukah semua itu nanti ceritakan ketika pas nanti ketemu sama kakak? Kalau cerita semuanya ke ibu. Ke ibu ya. Hmm, Nah, sekarang ini mungkin hal apa, rencana apa yang ingin Mbak Zia coba lakukan untuk kembali menjalin komunikasi dengan kakaknya? Mungkin nanti saya mau ngomong langsung sih mas sama kakak saya, nanti kan minggu depan kan saya mau pulang, jadi saya mungkin mau ngomong secara langsung sama kakak saya kenapa jarang komunikasi, atau ada permasalahan apa sebenarnya saya sama kakak saya, lebih cerita ke unek-unek kalau misalnya. Berarti kalau misalkan pulang ke rumah biasa kumpul bareng sama kakaknya, menceritakan unek-uneknya gitu. Nah, ini dalam waktu seminggu ini Mbak Zia kesulitan dalam tidur. Mbak Zia jarang komunikasi dengan kakaknya. Mungkin ada hal lain lagi yang mungkin ingin Mbak Zia ceritakan. Misalkan permasalahan tadi kan permasalahan sulit untuk fokus ya karena ngantuk karena susah tidur seminggu ini. Padahal biasanya seminggu sebelumnya Mbak Zia bisa tidur tepat waktu. Itu tidak ngantuk ya waktu di kelas dan bisa fokus ya. Nah, itu ada kaitan berarti sama jarang komunikasinya dengan kakaknya. Dan mungkin ada lagi mungkin Mbak Zia permasalahan lain mungkin dengan entah itu dengan organisasi yang Mbak Zia ikuti atau apa yang atau tugas-tugas kuliah yang ada. Kalau mungkin memanage waktu ya mas, kalau tugas kuliah saya itu sering banget, ya nggak sering banget sih maksudnya, lebih sering mengerjakan tugas kuliah itu Hamin satu. Mepet sekali. Iya, mepet sekali. Padahal sudah ada niatan sebelumnya aku mau ngerjain dulu gitu, tapi ya malas kayak gitu mas. Akhirnya waktu yang saya gunakan itu waktu yang terbuang sia-sia. Terus kalau misalnya organisasi, mungkin semester ini saya lagi jarang ikut organisasi itu, bahkan belum main ke
UKM. Nah, Mbak Zia sendiri ada perasaan malas, ada perasaan untuk membuang-buang waktu. Nah, biasanya waktu-waktu yang terbuang itu Mbak Zia pakai untuk apa? Eh, paling buka sosmed, game, nonton TV, mungkin itu. Apakah itu ada mungkin lingkungan kos Mbak Zia memang teman-temannya suka bermain game dan bermain sosmed seperti itu atau bagaimana? Mungkin kayaknya memang karena faktor lingkungan, soalnya satu kelas saya kan cuma 6 orang. Iya. Jadi kalau dan yang 3 itu kan udah skripsi semua, lagi skripsi. Nah, satunya itu kan memang kalau kerjain tugas itu dia mundur-mundur dulu, terus suka mainan HP. Kalau saya kan dulu jarang megang HP, tapi sekarang sering-sering banget. Dulu jarang, sekarang sering. Paling kalau dulu kan kalau misalnya ada penting apa kayak gitu. Nah, dulu teman-temannya seperti apa? Apakah masuk di lingkungan yang sama tapi dengan suasana yang berbeda atau lingkungan yang berbeda? Kayaknya lingkungannya yang berbeda. Lingkungan. Saya tuh tiap semester pindah kosan. Oh, ya. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita bisa membahas untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang ya Mbak. Karena masih banyak klien yang harus saya tangani. Gak apa-apa kan? Ya.